Mauro Zylstra mengklaim sempat masuk daftar penyerang yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Bahkan Mauro Zylstra mengaku sempat dikontak oleh seseorang terkait peluang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Aku pernah ada kontak, aku masuk list pemain striker yang mereka inginkan, jadi aku ada di list mereka dan mereka interest, ujar Mauro Zylstra dikutip dari channel YouTube Yusa Nugraha pada Sabtu, 22 Juni 2024. Namun penyerang berusia 19 tahun ini mengungkapkan belum ada pembicaraan secara resmi soal proses naturalisasi. Dia berharap, Fardy Bahdim yang menjadi jembatan pemain keturunan untuk dinaturalisasi selama ini bisa menghubungkannya dengan PSSI. Apalagi, Mauro Zylstra percaya diri dengan statistik yang ditunjukkannya musim lalu bersama NEC Nijmegen U21. Pada musim lalu, Mauro Zylstra mencetak 8 gol dan 1 assist untuk NEC Nijmegen U21 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda. Dengan catatan tersebut, Mauro Zylstra menjadi top skor nomor 2 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda musim lalu. Fardy bukan agenku secara resmi, tapi tentunya dia bisa bantu aku untuk menghubungkan juga dengan PSSI, katanya. Aku punya statistik yang bagus dan menjalani musim yang bagus. Aku pikir aku bisa bermain di sana kalau mereka undang aku. Aku pikir aku juga pemain yang menarik untuk dipantau, ucapnya. Selain itu, dia mengungkapkan PSSI tidak harus mengundangnya langsung ke Jakarta untuk membahas soal naturalisasi. PSSI, kata dia, bisa menyaksikan kemampuannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mereka enggak harus langsung undang aku, mereka bisa nonton aku dulu kalau mereka mau dan aku sangat terbuka, ucapnya. Mauro Zylstra menyebut PSSI tidak perlu terburu-buru untuk menaturalisasinya. Pasalnya, semakin bertambahnya usia dan pengalaman bermain di level tinggi, maka kemampuannya pun akan semakin bertambah. Aku pikir akan lebih ideal lagi jika bermain untuk Indonesia karena sudah memiliki level sepak bola profesional senior, kita akan lihat ke depannya, ucapnya. Penyerang keturunan yang baru saja pindah ke FC Volendam U21 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda, Mauro Zylstra mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Peningkatan performa skuad Garuda usai diperkuat banyak pemain keturunan menjadi sorotan publik Asia Tenggara. Sejumlah negara kini mulai diminta untuk mempertimbangkan penggunaan pemain keturunan, termasuk Vietnam. Pakar sepak bola asal Inggris, Steve Darby, menjadi salah satu tokoh yang mendukung hal tersebut. Menurutnya, Federasi Sepak Bola Vietnam harus mulai mencari pemain-pemain keturunan di seluruh dunia. Sepak bola Vietnam harus segera memulai pencarian pemain profesional keturunan Vietnam yang bermain di seluruh dunia. Barangkali, para pemain tersebut memiliki rasa patriotisme dan kebanggaan yang tak kalah dengan pemain kelahiran Vietnam. Oleh karena itu, saya sangat mendukung naturalisasi dan penggunaan pemain berdarah Vietnam, seperti memiliki orang tua atau kakek nenek yang berkewarganegaraan Vietnam. Sangat masuk akal bagi para pemain ini untuk mengenakan seragam tim nasional. Gunakan jejaring sosial sebagai alat yang berguna untuk mencari. Namun jika VFF ingin mengikuti jalur naturalisasi pemain keturunan Vietnam, mereka harus mulai mengerahkan jaringan pencarian profesional di tempat-tempat dengan komunitas besar Vietnam seperti Amerika Serikat, Australia, atau Eropa Timur. Ada banyak pemain berbakat, baik pria maupun wanita, yang bermain di negara-negara tersebut. VFF perlu secara aktif mengupayakan dan memperhatikan sumber daya manusia ini, kata Darby, dikutip dari Dantri.com. Lebih lanjut, Darby menentang penggunaan pemain naturalisasi yang tidak memiliki garis keturunan Vietnam. Sebaliknya, saya menentang penggunaan pemain naturalisasi yang bukan berasal dari Vietnam. Ini hanya menciptakan pemain bayaran dan agen akan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan, ucapnya. Meski begitu, Darby tidak menampik adanya kesulitan dalam mencari pemain-pemain keturunan Vietnam. Ia mengatakan bahwa bagian tersulit adalah menemukan pemain keturunan yang ayahnya tidak berasal dari Vietnam. Pasalnya, orang-orang Eropa biasanya menggunakan nama belakang ayah mereka. Bagian tersulitnya adalah menemukan pemain yang ayahnya bukan orang Vietnam, karena orang Eropa menggunakan nama belakang ayah mereka.
Selain itu, jaringan pencarian pemain asing berbakat juga perlu ditingkatkan. Tidak hanya mengandalkan beberapa video yang diposting di YouTube atau pendapat agen pemain, lanjut Darby. Di sisi lain, klaim menarik dilontarkan media Vietnam perihal kondisi Elkan Bagot saat ini yang dinilai tengah dilanda kesedihan usai absen membela timnas Indonesia. Nama Elkan Bagot tengah jadi sorotan publik Vietnam pasca absen membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa sangka sosok bek dengan karir mentereng di Liga Inggris itu mendadak hilang dari rencana Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Prahara playoff Olimpiade Paris 2024 sampai meruncing hingga 2 laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pakar sepak bola asal Inggris, Steve Darby, mengungkap kesulitan Vietnam dalam mencari para pemain keturunan di luar negeri. Pemain keturunan telah menjadi magnet baru di sepak bola Asia Tenggara, tidak terkecuali di Indonesia. Kehadiran pemain keturunan terbukti mampu meningkatkan kualitas timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Teranyar, timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk kali pertama.